Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hana duduk di tepi pembaringan setelah mengenakan kembali pakaiannya. Ia duduk dengan kepala tertunduk. Ekor matanya melirik ke arah kamar mandi ketika mendengar suara gemercik air dari sana. Tak lama berselang, Evan tampak keluar juga dalam keadaan sudah berpakaian. Hana menunduk lagi. Ada perasaan antara takut dan bersalah setelah melihat kekecewaan di wajah suaminya. Sebab tadi Hana terus-menerus menolak dengan menangis, bahkan walaupun Evan terus berusaha membujuknya. Tidak mudah bagi Hana untuk menghilangkan trauma setelah kejadian naas yang menimpanya 7 tahun lalu. Kenangan buruk itu masih begitu melekat di benaknya. "Maaf, aku tidak bermaksud menolakmu. Aku hanya merasa..." "Tidak apa-apa sayang," sambar Evan. "Aku tidak menyalahkanmu. Pasti sangat sulit bagimu untuk menghilangkan trauma malam itu." Ia duduk di sisi Hana dan menggenggam jemarinya. "Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku yang sudah membuatmu mengalami trauma itu." Ia mengusap rambut panjang Hana dengan kelembutan. "Maafkan aku pasti sangat menyakitimu malam itu." Buliran-buliran air mata kembali mengalir di wajah Hana. Rasa sakit dari luka itu masih terasa. "Aku yang sudah menciptakan trauma itu, jadi aku juga yang akan menghilangkannya dengan caraku sendiri." Hana menoleh dan menatap wajah suaminya. Ia dapat melihat sesal yang mendalam di sana. "Maukah kau mencobanya sekali lagi? Aku akan berusaha untuk tidak menolak." Evan tersenyum lalu mengecup keningnya dengan sayang. "Kita masih punya banyak waktu. Sebuah hubungan tidak bisa dibangun dengan terburu-buru. Kau benar-benar harus menerimaku tanpa memaksakan diri. Aku akan menunggu itu." "Maaf." "Jangan minta maaf. Ayo, aku antar ke kamar anak-anak saja. Lagi pula mereka akan mencari kalau terbangun dan tidak menemukanmu." Baru saja Evan berniat mengantar Hana ke kamar, suara pintu diketuk sudah terdengar. "Mami, apa Mami di dalam?" Hana dan Evan seketika terlonjak. "Itu Sky, bagaimana ini?" Evan mengambil ponsel dari atas meja, padahal ia sudah sengaja mematikan ponsel agar malam indahnya tak terganggu. Namun ternyata menemui jalan buntu. Diam-diam Hana masih trauma dengan kejadian malam itu. Lebih buruk lagi, Sky harus kembali salah paham setelah mendapati maminya tak berada di kamar. Menyalakan ponsel, Evan membuka daftar kontak di ponsel, menghubungi seseorang. "Halo, maaf aku mengganggu malam-malam. Boleh aku minta tolong?" "Tidak apa-apa, aku juga belum tidur," jawab seseorang di seberang sana. "Apa yang bisa kubantu?" "Bisakah kau menculik seseorang untukku?" Hening, makhluk di seberang sana belum menjawab. "Kenapa kau diam saja?" "Tidak apa-apa, memang siapa yang harus diculik? Aku akan memberitahu nanti, siapkan saja semua seperti biasanya." "Baik, itu mudah saja." Panggilan terputus. Evan tampak bernafas lega. Ini adalah hari yang istimewa bagi Sky dan Star karena merupakan hari pertama sekolah. Mereka tampak sangat ceria dengan seragam sekolahnya. Meskipun belum sepenuhnya bisa berbahasa Indonesia, setidaknya mereka sudah mengerti sedikit-sedikit. "Mami, apa di sekolah itu banyak teman?" tanya Star dengan mata berbinar memperhatikan pantulan dirinya di depan cermin. "Iya sayang, di sekolah kau akan bertemu dengan banyak teman baru," jawab Hana seraya menyisir rambut putrinya. "Tapi aku mau ditemani Mami ya."
Sky memeluk maminya dari belakang dan bersandar di punggung Hana. "Baiklah, kalau begitu Mami akan mandi dulu. Tunggu sebentar ya." Hana menurunkan Star dari pangkuannya, kemudian berjalan keluar dari kamar. Tak ingin maminya seorang diri dan berdua dengan dedinya, Sky dan Star pun mengekor di belakang Hana, menemaninya ke kamar. Begitu memasuki kamar, tampak Evan sudah rapi dengan kemeja berwarna navy. Ia merinding saat menatap wajah merenggut kedua anaknya melalui pantulan cermin. "Mereka masih saja salah paham padaku. Ya ampun, aku bisa gila lama-lama. Bahkan mereka menjaga Hana dengan sangat ketat," batin Evan menggerutu. Evan mendekati Hana yang sedang merapikan tempat tidur, sesekali melirik Sky dan Star yang terus menatapnya dengan curiga. "Coba lihat tatapan mereka, seolah aku adalah ikan paus raksasa yang akan menelanmu," bisik Evan seraya tertawa kecil. Hana ikut tertawa mendengar bisikan Evan. "Mereka memang seposesif itu. Tenang saja, aku akan menjelaskan pada mereka nanti." Setelah merapikan tempat tidur, Hana meraih handuk yang menggantung pada sebuah tiang di sudut kamar, lalu masuk ke kamar mandi. Sementara Evan melirik Sky dan Star yang menatapnya dengan tak bersahabat. "Setidaknya aku harus berbaikan dengan mereka dulu untuk bisa mendapatkan maminya." Evan tampak berpikir beberapa saat. Mungkin ia harus berusaha membujuk lebih keras lagi. Ia lantas mendekati sepasang anak kembar itu dan duduk di sisinya. "Kalian masih marah pada Dedi?" tanya Evan dengan wajah sememelas mungkin. Sky dan Star masih merengut, sangat kompak, membuat Evan menghela nafas panjang. "Ayolah nak, Dedi tidak akan menghukum Mami, percayalah." "Tapi Dedi bilang mau menghukum Mami," jerit Star tak terima. "Iya, Dedi jahat," Sky menambahkan. Evan mendesahkan nafas ke udara. Entah bagaimana lagi cara membujuk bocah-bocah itu. Sepertinya Sky dan Star akan sulit diluluhkan kali ini. Ia berpikir beberapa saat hingga terbesit ide di benaknya. "Bagaimana kalau minggu depan kita jalan-jalan ke kebun binatang? Kalian pasti belum pernah lihat gajah dan jerapah kan?" bujuk Evan. Gajah dan jerapah. Tampaknya Star langsung tertarik mendengar rayuan dedinya. "Sebesar apa gajah dan jerapah itu, Dedi?" "Sangat besar, nak. Lebih besar dari boneka beruang yang ada di kamarmu." Mata Star seketika berbinar. Sepertinya sudah masuk ke perangkap dedinya. "Wah, keren sekali. Apa di sana banyak binatang lagi?" "Yes, satu sudah masuk perangkap," batin Evan bersorak. Kemudian melirik Sky sambil memikirkan bujukan yang mampu meluluhkan keduanya. "Sangat banyak, kita juga bisa ke SeaWorld nanti. Di sana kita bisa melihat ikan hiu dan kura-kura raksasa." "Wow, itu sangat keren, Dedi. Aku mau ikut Dedi." Star melompat kegirangan seraya memeluk dedinya. Evan tersenyum senang, seolah sangat puas dengan hasil bujukannya. Sementara Sky masih malu-malu, namun sudah agak melunak, terlihat dari wajahnya yang tak lagi sekaku tadi. "Apa kau tahu, Star? Di sana ada ikan aligator yang sangat besar." Evan melukis lingkaran di udara, seperti yang sering dilakukan Sky saat menjelaskan sesuatu. "Sebesar apa ikan aligatornya, Dedi?" tanya Sky tiba-tiba. "Ikan aligatornya sebesar Dedi." Sky tampak takjub, terlihat dari bola matanya yang melebar. "Benarkah, Dedi?" "Iya, minggu depan kita akan ke sana bersama-sama." Akhirnya senyum terbit di wajah Sky.
Semua dendam yang tadi mendadak sirna setelah mendengar janji manis sang Dedi. Tak lama berselang, Hana keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk sebatas dada. Melihat Evan masih di kamar, ia menundukkan kepala malu. Evan pun mengerti dan langsung menurunkan Sky dan Star dari pangkuannya. Aku akan keluar dulu. Jadi, kalian sudah berbaikan dengan Dedi? Tanya Hana setelah Evan keluar dari kamar. Ia lantas menuju lemari dan memilih pakaian. Iya, Mami, Dedi mau mengajak aku dan Star ke kebun binatang, jawab Sky penuh semangat. Baguslah, pasti akan sangat menyenangkan. Hana tersenyum lalu membalikkan tubuhnya. Mendadak senyum di wajah Sky meredup setelah melihat beberapa tanda kemerahan di bawah leher dan bahu maminya. Sarapan pagi berlangsung dengan hangat seperti hari-hari sebelumnya. Selalu saja ada obrolan seru setiap pagi di meja makan. Jika Evan cukup lega meluruskan kesalahpahaman dengan kedua anaknya, namun tidak begitu dengan Sky. Sejak tadi, ia tampak tak tenang duduk di meja makan, diiringi dengan raut wajah yang cukup sedih. Elma yang dapat membaca kesedihan di wajah keponakannya lantas bertanya, "Ada apa, Sky? Kenapa sedih, nak? Apa kau tidak suka menunya?" Sky hanya menggelengkan kepalanya yang tertunduk. "Sky, jangan begitu, nak. Tidak boleh sedih saat sedang makan. Memang apa yang membuatmu sedih?" bujuk Evan. Sky mendongakkan kepala menatap paman Fahrinya seolah mengadu. "Dedi jahat." Fahri lantas menatap Evan dengan mengintimidasi, kemudian menatap Sky. "Apa yang dilakukan Dedimu, nak? Apa Dedi habis memarahimu?" Dengan menahan air mata, Sky menggeleng, kemudian melirik Hana dengan wajah sedih. "Dedi sudah menghukum Mami. Aku lihat tadi ada merah-merah di badan Mami. Dedi jahat." Pekik Sky membuat Evan terlonjak sehingga air putih yang baru saja diteguknya menyembur keluar.